Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu, Iran itu saja, Iran itu akan muncul itu pengikutnya Dajjal itu tinggal di Iran sekarang. Nama tempatnya Isfahan. Itu 70.000 pengikutnya dari situ. Ya. Jadi jangan, kita tidak sedang menjelekkan Iran, tidak. Tapi Bapak Ibu, itu fakta dalam hadis baginda Nabi. Nabi yang bilang, bukan kita. Bahkan di Iran itu kata Nabi, itu di Isfahan itu ada kampung yang sekarang itu dalam satu berita kemarin disampaikan jumlah mereka masih 15.000. Dari 15.000 menuju 70.000, bisa jadi makna ini isyarat saking banyaknya. Bisa jadi, ya, bisa jadi memang sesuai 70.000 tadi. Ustadz tersebut yang tadi kita sampaikan, hebohnya bukan main. Jadi seolah-olah dunia ini mau ke kiamat. Begitulah cara mereka mengekspresikan kedekatan dunia ini dengan kiamat. Perlukah hal-hal tersebut untuk disampaikan? Mungkin dulu tidak. Karena mungkin untuk mencari orang yang pendusta itu di masa Nabi agak sulit. Dari sekian banyak orang-orang muslim dan mukmin itu, mungkin rata-rata di antara mereka, mayoritas itu adalah orang-orang yang mukmin sejati, orang-orang mukmin yang baik. Tapi sementara ketika kita melihat faktor atau perjalanan kehidupan itu, maka tadi kita doa fitnatil mahya, fitnah kehidupan. Kalau kita bicara fitnah kehidupan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu fitnah kehidupan itu termasuk salah satunya persoalan dusta. Bagaimana Bapak Ibu bisa bertahan dengan kejujuran yang tepat, yang baik. Bagaimana kita ini berada pada posisi orang yang menjadi mukmin sejati, yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara apakah Nabi menginginkan kita ini menjadi mukmin sejati, sangat, karena memang itu tujuannya. Allahumma idza nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan maqbula. Kita berharap itu jadi orang-orang mukmin yang sempurna. Sehingga muncul pembahasan-pembahasan oleh para ulama, al-insan al-kamil, menjadi manusia yang sempurna. Al-mu'min al-kamil, menjadi mukmin yang sejati, yang baik. Terlepas daripada persoalan itu, kaitannya adalah dengan fitnah kehidupan. Ketika persoalan rumah tangga, fitnah kehidupan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, anak, istri, harta, suami. Itu bagian daripada fitnah yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara kehidupan, fitnah terdekat dengan kita itu ya keluarga kita. Itu fitnah terdekat, Bapak Ibu. Yang sangat dekat dengan diri kita semua. Pertanyaan muncul. Ketika fitnah itu yang dekat dengan kita itu, apakah kita bisa selamat daripada fitnah tersebut? Belum tentu, Pak. Kenapa kita sampaikan belum tentu? Nabi saja punya banyak karakter yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, model-model yang diilustrasikan oleh para anbiya, nabi, untuk model-model kehidupan. Fir'aun, istrinya Asia. Maka disebutlah dalam sejarah itu istri soleha, suami durhaka. Suaminya Fir'aun, durhakanya bukan main, ngakunya Tuhan kan. Tapi ada cerita yang lain, ada suami soleh, istri tidak soleha. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ayub di akhirnya banyak. Meskipun ikhtilaf para ulama mengatakan dalam cerita dalam sejarah itu, ada yang mengatakan di akhir kehidupan Nabi Ayub berdoa agar keluarganya kembali dipulihkan. Termasuk salah satunya istrinya. Meskipun dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan kedurhakaan istri Nabi Ayub alaihissalam ketika melihat atau ketidaksabaran istrinya terhadap perjuangan Nabi Ayub. Itu fitnah. Kan'an, bahkan dituliskan di dalam Al-Quran, sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma' la asimal yawm, kata Allah. Tidak ada yang bisa selamat hari itu. Itu fitnah.
Semua yang kita sampaikan itu persoalan fitnah. Ada yang dua-duanya durhaka. Abu Jahal, Abu Lahab beserta istri. Itu jelas kedurhakaannya. Nabi hidup, saudara sendiri, masih ada hubungan keluarga, dekat lagi. Dianggap sebagai keponakan, bahkan itu yang menjadi kedurhakaan. Nah, ada dua-duanya bagus juga. Ada Nabi Muhammad, Siti Khadijah, Aisyah bersama ummahatul mukminin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu contoh yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kehidupan kita. Tidak ada yang lepas daripada fitnah. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, apakah kalian akan merasa tidak diuji oleh Allah? Tidak diberikan fitnah? Tidak. Fitnah itu maknanya banyak. Satu di antara maknanya adalah ujian. Makanya disebutkan dalam doa tadi, fitnatul mahiyah. Ujian kehidupan. Nah, kalau kita rujuk kepada hadis Nabi, ada makna fitnah yang berartikan tanda. Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Satu di antaranya fitnatul dajjal. Kemarin malam sudah kita sampaikan beberapa malam yang lalu. Fitnah Dajjal itu yang pertama, fitnah Dajjal itu ada dua. Satu yang sifat-sifat Dajjal, yang kedua memang masih Dajjal itu sendiri. Nah Bapak Ibu, pembahasan kita di subuh hari ini, saya buat pada 4 poin saja. Yang pertama, kita berbicara tentang persoalan Dajjal itu dalam bentuk Dajjal itu sendiri. Apakah Iran itu adalah kota tempat keluarnya Dajjal atau Iran itu Dajjal sendiri? Apakah media sosial itu Dajjal? Seperti yang dikatakan oleh Dr. Gohar Mustaq, Muslim Youth in the Age of Dajjal. Beliau mengatakan syabab al-muslimin fi ahdi Dajjal. Para pemuda hidup di masa Dajjal. Pertanyaannya, kalau di masa Dajjal itu masa apa? Masa kekuasaan adik kuasa, apa yang paling berkuasa sekarang? Yang paling berkuasa sekarang disampaikan dalam tulisannya, salah satu di antaranya adalah media teknologi yang beliau sampaikan. Bahkan di sini beliau mengatakan Muslim youth and social media. Muslim dengan pemuda Muslim dengan sosial media. Bahkan ada yang mengatakan persoalannya adalah Dajjal itu kaitannya dengan sosial media. Karena yang paling berkuasa sekarang. Itu dalam pembahasannya. Nah yang terakhir, ada 7 pengikut Dajjal. Kalau tak selesai semua kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Wah ini memang bahaya sedikit Dajjal nih. Karena memang Dajjal ini, ya wajah-wajah Dajjal ini yang banyak sebenarnya. Wajah-wajah Dajjal itu yang paling banyak. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang kita lihat. Yang kedua kita geserkan dulu. Sekarang kita lihat secara makna hadis yang tadi kita bacakan. Kata Nabi, 3, kalau ini muncul iman tak bermanfaat. Dajjal melata, kemudian matahari tenggelam dari barat. Baik. Kalau bahasa lainnya, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Kita lihat dalam surat Al-An'am yang tadi disampaikan dalam hadis tersebut 158. Baik, ini panjang sekali. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Akan datang tanda-tanda, kata Allah, kekuasaan Tuhanmu, kekuasaan Sang Pencipta. Yauma ya'ti ba'du ayatin rabbik la yanfa'u nafsan. Ketika datang tanda-tanda tersebut, tak lagi bermanfaat diri seseorang itu. Kalang kabut. Sama istilahnya, kalau kita tengok kejadian kemarin di Sumbar, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian di Aceh, itu ketika datang bencana, tak ada satupun yang bisa, orang kalang kabut. Tidak mikir mau anak dia, mau istri dia, tak pikir. Dia pikir diri dia sendiri. Dan di situ sudah tidak bermanfaat itu. Tak ada lagi mobil tergenang tuh. Oh sayang mobilku baru beli, tak mempan itu. Dia mereka pikir nyawa mereka sendiri. Sama Pak. Kondisi datangnya Dajjal itu begitu. Manusia dah pikir dari sini. Oh nih bagaimana kami nih. Selamat ya kita tak selamat ya.
Karena orang yang bertemu dengan Dajjal itu kecil kemungkinan untuk selamat. Illa kecuali orang-orang yang dua. Satu, dia selalu berdoa tentang Dajjal. Yang kedua, itu persoalan tadi. Mereka selalu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu. Itu sudah menjadi prisornya, Pak. Sudah menjadi sudah menjadi konsekuensi yang diberikan oleh Nabi tentang persoalan Dajjal. Itu kalau sudah disebutkan oleh Nabi, bacalah, baca aja, Pak. Baca aja terus. Kalau bisa hafalkan, alhamdulillah. Karena ada kemungkinan, Ustaz, kalau hanya itu kan cuma bagian potongan daripada Al-Quran. Betul. Kalau kami baca Quran setiap hari, khatam kami kira-kira sama juga dari Dajjal. Kalau masuk dalam surat itu, selamat insyaAllah. Yang dimaksud oleh Nabi, iman. Yang kokoh dengan iman dan akidah. Bapak Ibu bayangkan, saya bicara sedikit tentang persoalan dunia. Ustaz Alfian Tanjung itu pernah bilang begini. Dalam satu podcastnya dia bilang begini. Nanti dunia ini, fase dunia ini kan ada 5 di hadis Nabi itu. Kita ini berada pada fase yang keempat. Namanya fase babak belur. Fase babak belur itu kita umat muslim ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh mereka. Siapa mereka? Itu Dajjal-Dajjal yang kita maksud tadi. Orang-orang yang ingin menguasai Islam. Orang-orang yang ingin menguasai dunia itu. Itu persoalannya kompleks banget, Pak, itu. Kompleks banget. Kita ini memang dihajar dari kiri dan kanan, depan belakang. Ekonomi, pendidikan, semua. Bapak Ibu lihat ya, permainan-permainan elit global dunia. Yang punya bank itu, yang memunculkan bank itu Amerika. Dan khususnya adalah Rothschild. Ada 2 kelompok besar dalam pemegang ekonomi dunia. Ada namanya Rothschild dan Rothschild. Oh, ini nama lain. Artinya saya sampaikan sedikit aja. Ini kelompok-kelompok pemegang dunia. Kelompok pemegang. Orangnya sedikit. Cuma duitnya banyak. Kalau karena duitnya banyak, kata dia, salah satu cara menguasai dunia adalah bangun bank. Dibuatlah bank, Pak. Bank itu dibuat. Setelah dibuat bank ini, nanti begini caranya. Selama ini kan barter. Dulu barter tukarnya itu. Barang dengan barang. Beras dengan beras. Pak Iwan punya gandum. Saya butuh gandum. Pak Iwan butuh beras. Saya punya beras. Tukar aja kita cek. Ganti. Boleh waktu itu. Datang ide cemerlang. Kita buat uang kertas. Uang kertas. Ketika uang kertas ini dibuat, di backup dulu dengan emas. Masih ingat tak Indonesia dulu 1991 sampai 1995 itu duit koin kita kecil itu di backup dengan emas. Makanya Bapak Ibu kalau ada dapat uang 500 koin kuning itu emas itu backupannya itu. Masih ada campuran emas. Maka dibuat cincin orang zaman dulu. Diambil duit itu dibolong-tolong tengahnya jadi cincin. Ini emas nih gitu. Padahal entah iya atau tidak, kita tak tahu juga. Tapi kembali kepada itu persoalan. Yang kedua, ketika semua sudah sedang sibuk dengan emas, tarik sedikit demi sedikit emas tadi. Beripot kita, ini khusus Indonesia saja. Kalau luar negeri nanti saya sampaikan. Dan perperangan antara dan itu sebenarnya yang menang bukan yang. Tapi kemudian punya media. Disebarkan media lebih duluan. Sebelum mereka proklamasi kemerdekaan, itu Inggris menang. Sehingga Prancis kalang kabut. Para investor negara itu undur diri. Narik semua. Maka yang terjadi adalah mereka menjual emas. Diambil Pak, habis. Ini sejarah ya. Sejarah saja. Setelah diambil emas tadi, apa kata dunia? Lambat laun dari emas berubah jadi perak. Terkhusus Indonesia juga itu. Sekarang duit kita, koin kita tadi, itu kalau potek dia, ada tak bermanfaat itu. Kalau dulu masih tekopek dia sedikit, itu masih bisa kita manfaat Pak. Masih ada perak-peraknya. Kalau sekarang bukan perak, bukan emas, bukan perak. Kenapa? Emasnya tak nampak lagi. Entah kemana pun kita nggak tahu. Benar Pak, itu persoalan emas itu. Jadi itu cerdas dia. Saking cerdasnya itu adalah dengan memutar balik politik tersebut. Dibuat sedemikian rupa untuk ambil tadi. Disinilah poin pentingnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bahwa pemain. Tapi baru saja, pemain baru. Makanya kalau kita katakan pemain baru. Sehingga Bapak Ibu ketika Perang Dunia Kedua, disitulah nampaknya dikdayanya tadi. Mereka menang dalam Perang Dunia Kedua. Ketika menang di Perang Dunia Kedua, itulah kedikdayaan
akan disebut dengan adik kuasa. Oke, Bapak Ibu, ketika menang, dolar itulah yang menjadi sorotan utamanya. Apa sorotan utamanya? Setiap negara menggunakan dolar. Termasuk Indonesia. Karena Indonesia cuma ada dua pilihan. Ikut berperang atau tertindas. Nah, kita ikut perang, meskipun tertindas juga dalam perang itu. Akhirnya kita ikut dalam arti kata partisipasi, bukan pemeran utama. Kayak sekarang ini kan mau perang dunia ketiga. Kemudian dua negara saja yang ikut. Sama. Kedua, lawannya adalah Iran, Cina, Rusia. Nah, ini yang akan menggempur perang dunia ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita kembalikan kepada persoalan Dajjal. Maka Bapak Ibu, kalau kita bicara persoalan Dajjal, itu menjadi tanda memang. Manipulasi dunia ini, tidak ada satupun yang di dunia ini abadi, satu tidak ada. Kalau kita rujuk dalam kajian tasawuf, kata Ibnu Athaillah itu, tidak ada yang namanya di muka bumi ini yang abadi, tak ada. Yang abadi itu cuma satu saja, iman. Iman. Kalau Bapak Ibu bisa beriman hari ini, mati Bapak Ibu, iman tetap dibawa. Karena itu yang menjadi persoalan pertimbangan. Gitu. Makanya ulama terus iman, perbaiki sholat. Jangan lupa zakat, terus perbaiki. Tujuannya satu, iman. Kalau imannya kuat, aman, selamat. Ya. Maka kata Nabi, 3 yang tidak bermanfaat. Dan ketika Dajjal datang, iman tak lagi bermanfaat. Ketika tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Kemudian munculnya melata ini yang bisa berbicara. Sekarang kita lihat Dajjal. Ciri-ciri Dajjal secara global. Kemarin kita belum belum sampaikan secara detail karena waktunya mepet. Ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kazzab. Ala innahu a'war. Wa inna rabbakum laysa bi'a'wara. Wa inna baina ainaihi maktubun kafara. Kita baginda Nabi Muhammad SAW, kafir. Tidak diutus seorang nabi pun kecuali dia pasti sudah memperingatkan umatnya dari si buta sebelah. Dari si buta sebelah. Nah, pertanyaannya, si buta sebelah itu siapa? Maka dijawab, si tukang dusta. Si buta sebelah, si tukang dusta. Ketahuilah, dia itu buta sebelah matanya dan sesungguhnya pemelihara kalian itu tidaklah buta sebelah. Dan sungguh di antara kedua matanya tertulis kafir. Tapi jangan pula habis ini Bapak Ibu tengok kiri kanan ya. Ada enggak di jidatnya kafir? Enggak ada. Ini kita orang mukmin semua. Tengok ada tak kedus kafir? Enggak ada. Itu enggak boleh itu. Yang kayak gitu enggak boleh. Wa inna dajjal mamsuhul aib. Alaiha dhafaratun ghaliz. Maktubun baina ainaihi kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min katibin wa ghairi katibin. Apa kata Nabi? Nanti di tengah-tengah tulisan ini, kafir ini, itu bisa dibaca oleh orang mukmin. Baik mereka bisa membaca ataupun tidak bisa membaca. Baik mereka bisa menulis ataupun tidak bisa menulis. Itu orang mukmin yang benar-benar mukmin tapi yang bisa nampak. Oh, kafir dia ya, itu dajjalnya. Itu mukmin. Sama kayak sekarang ini. Kita melihat dunia ini, kalau kita tengok itu kan, Dajjal itu bukan, kan tak nampak itu. Kecuali orang beriman tahu dia. Oh ini karakteristik Dajjal ada nih di sini kan. Ustaz ini provokator. Enggak, saya bukan provokator Pak. Kita harus beriman kepada Al-Quran. Ini imannya Al-Quran Pak. Bicara tuh Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia itu kita lihat. Tapi kan tidak ada tertulis di jidat mereka kafir. Memang. Tapi kan mereka orang kafir. Orang kafir kalau kita tidak katakan kafir ya lain cerita Pak. Itu sedikit setengah mukmin itu, setengah muslim, setengah kafir. Ya nggak mana bisa begitu Pak. Kafir ya kafir, muslim ya muslim. Tapi justru orang muslim ada yang jadi orang kafir, bukan murtad, perilaku dia kafir. Nah, baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini agak-agak apa sedikit nih. Inni qad haddastukum 'anid dajjal hatta khashitu an la yaqilu. Kemudian inna masihad dajjal rajulun qasir afhaj ja'dud a'waru mat'mus al-ain laysa binati'atin wala hajra'a fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laysa bi'a'wan.
Kenapa Nabi bilang, perhatikan, ada makhluk buta sebelah, pendek badannya, cerdas, pintar. Dan dia bukan pelayan kalian. Dia bukan pemelihara kalian, kata Nabi. Bahwa sesungguhnya pemelihara kalian tidak buta. Maksudnya paham hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak buta. Allah tidak buta. Allah maha kuasa. Maka salah satu kelebihan Dajjal itu adalah membuat manusia takjub dengan keberadaan Dajjal itu sendiri. Jadi saking takjubnya itu adalah banyak orang yang ingin menjadi pengikut Dajjal. Mungkin kalau saya berpikir negatif, suuzon tidak, tapi lebih kepada berpikir negatif. Ya sama aja lah sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin di Pulau Epstein itu, di pulau sana itu banyak penyembah-penyembah Dajjal. Salah satunya ritual-ritual satanik itu. Sekarang saya tanya, untuk apa potongan-potongan daging-daging, tulang-tulang anak-anak kecil itu? Kalau bukan untuk sesembahan atau mungkin sebagai salah satu. Jadi gini, kalau kita lihat dalam dunia persetanan, persugihan, itu setan tuh kalau kita ajak kerjasama, kalau misalkan gini, bapak ibu buat kontrak kerja dengan setan, itu setan sama iblis ya, sama iblis dan jin itu mereka minta tumbal. Jadi aku mau jadi pengikutmu tapi tolong kasih aku tumbal. Begitulah bahasanya Pak. Begitu bahasanya. Nah mungkin bisa jadi persoalan Epstein itu begitu Pak. Satanik setan itu begitu. Karena mesti ada sesembahan Pak. Dan sesembahan itu yang mereka buat, salah satu permintaan sesembahan itu mungkin bisa jadi darah-darah segar. Mungkin. Tidak berlebihan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sehingga potongan-potongan perilaku-perilaku kesetanan gitu. Pertanyaannya humanis nggak itu? Kalau kita bicara liberalisme, orang-orang Eropa ini sangat humanis, manusiawi, sangat bersifat seperti manusia. Itu kata dia. Kalau kita tengok kasus Epstein, tak ada yang manusia itu. Tak ada yang sifatnya seperti manusia. Baik Bapak Ibu, jadi perlu diperhatikan di situ. Ini kita cepatin aja Bapak Ibu persoalan ini. Kemudian baginda Nabi mengatakan di dalam hadisnya, inna min ba'dikumul kadzdzab al-mudil wa inna ra'sahu min ba'dihi hubuk salah samarat. Sungguh sesudah kalian ada tukang dusta lagi penyesat, dan sungguh kepalanya sesudahnya tukang dusta. Itu keriting gitu deh. Sebanyak 3 kali disampaikan oleh Nabi. Baik, kita lanjut. Al-malhamatul uzma wa fathul Konstantiniyah wa khurudud Dajjal fi 7 ashhur. Pertempuran besar akan terjadi, terbebaskannya Konstantinopel Turki sekarang, dan keluarnya Dajjal itu terjadi dalam 7 bulan. Ini bukan 7 bulan lagi Ustaz, sudah 2 tahun lebih ini perang tak selesai berkesudahan nih. Ya ciri. Jadi salah satu ciri datangnya Dajjal itu adalah syirarun nas. Manusia-manusia penjahat itu sudah menampakkan diri dia sebagai kawan. Jadi manusia ini sudah menjadi kawan. Maka Bapak Ibu tadi malam ada satu komunikasi kami dengan salah seorang. Mungkin dianggap pengamat politik internasional lah mungkin. Beliau bilang begini. Nanti Ustaz, dunia itu akan dikontrol oleh satu orang. Dikontrol oleh satu kelompok. Jadi semua di dunia ini itu akan dikontrol oleh satu kelompok. Nah yang tidak sejalan dengan kelompok tersebut akan diperangi, diculik. Seperti yang terjadi dengan Venezuela. Yang menolak, yang melawan ditangkap. Artinya Ustaz, dimanapun siapapun presidennya di negara manapun dia, maka pemilihnya itu akan, atau presidennya akan berada di bawah tekanan mereka. Kalau sudah membahasakan begini Bapak Ibu, itu sudah jelas itu. Negara-negara yang tunduk di bawah ketiak-ketiak itu, ya jelas Pak. Mereka akan menjadi bagian daripada tekanan-tekanan. Berada di bawah tekanan, sehingga tidak berani mengambil sikap. Harusnya kalau kita berani beriman, lawan saja. Yaitu dulu Ustaz, Konstantinopel itu muslim. Iya.
Makanya kalau kita merujuk dalam sejarah, Bapak Ibu, yang paling super power itu cuma Muslim. Nggak ada tidak itu. Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Umar bin Al-Khattab, Khalid bin Walid. Siapa yang nggak kenal dengan para itu? Tapi kan idola kita ini lain, Pak. Idola kita ini Superman. Idola kita ini Spiderman. Itu makhluk tidak nyata semua, Pak. Ini ketika dunia hancur begini, mana superhero itu? Satu pun tak ada muncul. Jangankan Spiderman, satu pun tak ada muncul. Bahkan Hulk aja nggak muncul itu. Apa namanya itu? Wonder Woman pun tak ada. Ketika Epstein itu merajalela, tak ada satupun yang muncul. Itu tak nyata, Ustaz. Memang tak nyata. Karena tak nyata itu. Bisa dipahami, Bapak Ibu ya? Baik. Kemudian, satuqatiluna jaziratal Arab. Ini langsung ke Arab lagi. Satuqatiluna jaziratal Arabi. Fayaftahuha Allah. Thumma tuqatiluna ar-Rum. Fayaftahuha Allah. Thumma tuqatiluna ad-Dajjal. Fayaftahuha Allahu qala Jabir. Fama yakhruju ad-Dajjal hatta tuftah ar-Rum. Kemudian dikatakan, kalian akan memerangi jazirah Arab. Lantas Allah akan membukakannya. Sudah, Pak. Arab sudah. Tapi yang kedua belum. Kemudian kalian akan memerangi Romawi. Lalu Allah membebaskannya. Sudah pernah terjadi pada masanya. Selanjutnya kalian akan memerangi Dajjal. Lalu Allah menaklukkannya. Jabir berkata, Dajjal tidak akan keluar sampai Romawi dibebaskan. Ini bahasa ini isyarat. Mana yang disebut dengan Romawi hari ini? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mana yang dimaksud dengan Romawi, Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu. Sampai nanti Islam itu berjaya. Ini kalau dibahasakan bahasa lebihnya adalah al-khilafatu ala manhajin nubuwah. Ad-dunya ala hadad din. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat hadis Nabi tentang fase kehidupan, fase dunia ini, kepemimpinan itu ada 5. Masa Nabi 1. Masa baginda Nabi, manhajin ahdi nubuwatin Nabi Muhammad SAW. Masa baginda Nabi. Yang kedua, masanya Khulafaur Rasyidin, khilafah ala manhajin nubuwah. Sistem kepemimpinan sesuai dengan khilafah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sistem monarki. Masih ada unsur nepotisme dan diktator. Itu fase ketiga. Fase ketiga ini, itu fasenya Muawiyah ibn Abi Sufyan, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan selanjutnya. Kemudian akan muncul fase yang lebih berbahaya, fase keempat itu. Itu fasenya sekarang. Fasenya sekarang, babak belur tadi yang kita sampaikan. Yang terakhir, ada namanya fase al-khilafah ala manhajin nubu'at thaniyat. Jadi yang terakhir. Nanti Bapak Ibu, ketika pada masa khilafah Islam yang terakhir itu, disitulah Islam berjaya. Tapi tak lama Pak, cuma 9 tahun. 9 tahun itu sangat sedikit. Tapi selama 9 tahun itu keadilan terjadi. Adil, adem, tenang, damai. Tidak ada namanya narkoba. Tidak ada LGBT. Tidak ada. Kalau ada masukkan. Tidak ada namanya riba. Tidak ada. Semua ala minhajin nubuwah. Persis sistem khilafahnya itu. Nah, ada 2 pandangan para ulama. Satu kata para ulama, berkumpul dan bersatu ya umat muslim di dunia. Maka sekalipun berbeda sistem kepemimpinan, tapi satu komando, maka disebut dengan sistem khilafah juga. Atau yang kedua, sesuai dengan seperti pada masa Khulafaur Rasyidin, al-khilafatu ala manhajin nubuwah. Sistem kepemimpinan, kalau pemilihannya harus pakai musyawarah, mufakat. Sama seperti kejadiannya Khulafaur Rasyidin. Umar, Uthman, dan Ali bin Abi Thalib, dan Al-Hasan. Nah, akan kembali masa itu. Ketika kembali masa ini, Bapak Ibu, di situ umat muslim perdamaiannya jelas. Maka ada para pengamat politik mengatakan kehancuran semakin tampak. Di mana letak tampaknya Pak Ustadz? Nampaknya adalah semakin takutnya mereka dengan kita. Sudah semakin takut sekarang Pak. Takut, khawatir banget. Kenapa khawatirnya?
Kemudian dia nampak umat muslim mulai terang-terangan. Umat muslim mulai nampak bersatu. Umat muslim mulai nampak kekuatannya. Umat muslim mulai nampak kekuatannya. Di situ kekhawatirannya besar. Takut, Pak. Nah caranya adalah bagaimana caranya menghancurkan para pemimpin-pemimpinnya, Pak. Sehingga ketika pemimpinnya bisa dipegang kepalanya, maka untuk merubah nilai-nilai itu, menghilangkan itu cukup dengan kebijakan-kebijakan pemimpin. Bisa dipahami Bapak ya? Kalau sudah diberikan kebijakan itu, unsur-unsur kebijakannya sudah dicampur dengan sekulerisme, selesai Pak. Dipisahkan dari agama, selesai. Contoh. Ada negara membolehkan perempuan berpakaian seksi. Oh itu sudah kacau tuh. Sudah kacau itu. Ada negara yang mengizinkan perempuannya tidak pakai busana misalkan. Wah itu sudah kacau. Ada pemerintah negara yang mendeklarasikan kita mulai hari ini kita menggunakan riba. Wah itu sudah kacau. Itu sudah jelas tuh. Nah ini caranya Pak. Dirusak dulu sistemnya. Karena dia pemimpin, tak ada yang sanggup melawan. Akhirnya kebijakan itu berjalan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Karena dia pemimpin, mereka pemimpin, negara-negara tersebut. Akhirnya mereka ambil kebijakan, tidak ada yang sanggup melawan. Apalagi yang negara sistemnya kerajaan. Kalau yang negara sistem kerajaan susah Pak. Monarki itu susah. Nah ini mudah-mudahan. Seperti Suriah misalkan. Seperti Suriah. Jadi Bashar al-Assad bisa dikudeta. Nah, kita berharapnya seperti itu. Ya tapi kita tunggu Pak. Ini permainan skenario. Baik, kita kembali. Semua nabi mengingatkan akan bahaya fitnah Dajjal. Semua nabi. Ini singkatnya, tak perlu kita baca hadisnya panjang sekali. Kata Nabi, semua nabi memperingatkan akan kedatangan Dajjal. Kenapa mereka memperingatkan itu? Karena nabi-nabi terdahulu tidak mau pengikutnya itu menjadi Dajjal. Tidak mau pengikutnya itu tidak selamat. Meskipun Bapak Ibu, para nabi-nabi terdahulu itu, mereka paham betul bahwa Dajjal itu akan datang sebagai penutup masa. Dan itu akan berada di tangan nabi terakhir. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu disampaikan karakternya, keburukannya dan lain sebagainya. Tahun-tahun kekeringan ekstrim sebelum keluarnya Dajjal. Sekarang kering nggak? Air masih melimpah. Berarti masih belum. Masih ada kemungkinan. Tapi bisa jadi maksud kekeringan ekstrim di sini adalah bisa jadi yang dimaksud adalah rusaknya ekonomi. Orang akan saling berbunuh. Sekarang kita lihat Pak. Mungkin tidak seseorang itu ada penjual, ini saya kasih ilustrasi sederhana saja. Ada dua penjual jeruk. Satu penjual jeruk, satu penjual jeruk. Jaraknya dekat. Orang rame ke jeruk sini, bukan ke jeruk ini. Bisa dipahami ya? Kira-kira. Kalau yang ini tidak punya iman, ini cemburungan nih. Kata yang ini, besok aku kasih tuyul di situ. Atau aku kasih genderuwo di situ. Sahabat. Tertutuplah di sini Pak. Ini mungkin masih dalam aspek kesetanan. Sekarang kita lihat dalam aspek kemanusiaan yang tidak punya iman. Apa yang akan dilakukan oleh orang ini biar ini bisa tutup. Dibakar, dihancurkan. Bisa jadi nah. Uniknya dengan dua ini saja kita tampak bisa saling berbunuhan. Itu hanya karena 100.000. Bagaimana karena 1 triliun, 17 triliun. Dan bagaimana kalau sistemnya duit itu bukan sedikit. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi berbunuhan itu sangat mudah sekali. Berbunuhan itu sangat mudah sekali. Bisa jadi yang dimaksud adalah kekeringan ekstrim di sini. Ekonomi sudah carut marut. Setiap orang sudah sangat mendesak dan membutuhkan itu. Mereka akan saling berbunuhan antara satu dengan yang lain. Maka ketika kekacauan ini yang sudah ekstrim ini. Disitulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Barulah kemudian tanda-tanda munculnya Dajjal tadi datang. Kira-kira ngeri nggak tuh? Salasa salawat kata Nabi. Syidat kata Nabi, saya bacakan terjemahannya.
Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal, ada tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit. Di mana pada waktu itu manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Yang tadi saya sampaikan. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan 1/3 dari hujannya. Dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit pada tahun kedua 2/3 dari hujannya. Dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujan. Lalu tidak ada meneteskan sedikit air pun. Kira-kira bagaimana kalau seandainya selama setahun itu kita tidak ada hujan? Kira-kira kemarau apa namanya? Kemarau panjang kalau bahasanya. Semua orang akan sibuk, Pak. Bukan hanya kekeringan saja. Pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. 7 masa subur, 7 masa paceklik. Itu bisa kita ambil pelajaran. Kita ambil pelajaran. Maksudnya adalah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa itu, orang-orang beriman, itu sangat sedikit sekali. Allah hanya menunjukkan, menampakkan kepada kita. Dan orang-orang beriman itu, mereka bertahan dengan keimanan mereka. Jadi mereka tidak khawatir, karena diri mereka sudah mereka serahkan kepada Allah. Tapi bayangkan mereka yang tidak beriman. Mereka akan melakukan apapun untuk melakukan kerusakan. Artinya, karena semua butuh. Bukan hanya penjarahan, Pak. Jangankan toko makanan. Yang tidak jual makanannya habis. Karena saking butuhnya, Pak. Kalau kita lihat kasus-kasus kemarin. Itu baru bencana kecil yang Allah berikan. Bencana kecil yang Allah berikan. Indomaret habis, Alfamart habis. Itu manusia butuh makan, Pak. Manusia butuh makan. Sekarang Bapak Ibu bayangkan ketika itu lebih dahsyat bencana yang Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu bermunajatlah kepada Allah. Semoga kita nikmati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, kedahsyatan itu Bapak Ibu. Kedahsyatan datangnya kekacauan di muka bumi ini sebelum datangnya Dajjal itu. Sampai para sahabat itu takut. Kita, Pak. Saya mungkin sedikit memetik cerita daripada Ustadz Yahya Waloni itu. Terlepas daripada benar atau salahnya Bapak Ibu. Tapi saya melihat dari perkataan beliau itu. Apa gunanya lagi kami hidup, kata dia. Kalau dunia ini makin kacau dan makin rusak. Maka aku memang sudah menunggu kapan aku mati, dimatikan oleh Allah. Coba bayangkan. Itu dia hanya menginginkan. Saking takutnya hidup di bumi ini. Dengan kekacauan yang terjadi itu. Kalau kita lihat Pak, cuma begini, kalau bahasa orang tua zaman dulu, kalau kita tengok kondisi sekarang, astagfirullah. Itu yang bisa kita buat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tak mampu dengan tangan kita, semoga dengan lisan kita mampu. Kalau tak mampu lagi dengan lisan kita, semoga dengan hati kita masih mampu. Tapi kalau sudah rusak semuanya, tak ada yang mampu terucap keluar dari lisan kita nih. Mohon maaf Pak. Itu seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya manusia. Na'udzubillah ya tsumma na'udzubillah. Baik Bapak Ibu. Ini kapan selesainya nih? Panjang nih Bapak Ibu, Dajjal ini. Terjadinya beberapa perkara besar sebelum munculnya Dajjal. Wa innahu wallahi la takhumu sa'hatta yakhru salasuna kadzdzab. Tidak akan terjadi atau tidak muncul, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul 30 para pendusta. Ini sudah lewat ini Pak 30 para pendusta ini. Bukan 30 lagi Ustaz. Mungkin bisa jadi 30 juta lebih. Bisa jadi. Akhiruhumul a'war ad-dajjal. Yang akan diakhiri dengan munculnya Dajjal. Maksudnya adalah manipulasinya sudah merajalela. Tipu dayanya sudah merajalela. Ustaz, kalau sekarang masih ada enggak orang yang jujur Ustaz? Masih ada. Insya Allah. Integritasnya seorang mukmin itu masih bisa nampak. Kita takutnya wajah itu disampaikan juga oleh Nabi. Kita takutnya wajahnya Muslim, kulitnya tidak. Nah, itu misalnya. Atau kulitnya Muslim, dalamnya tidak itu. Itu yang disebut dengan dusta beneran itu begitu. Tapi kita berharap masih banyak orang-orang yang peduli dengan agama.
Dan masih banyak orang-orang. Contohnya ya yang hadir ini Pak. Tapi kalau udah berkurang satu-satu, wafat satu-satu. Dari sini saja kalau kita udah nampak nih wafat satu-satu di antara Bapak Ibu semua. Itu sudah mulai kita merasa resah Pak. Orang-orang baik sudah mulai hilang. Tertinggal orang-orang yang mohon maaf, perusak, munafik. Itu sudah tanda itu. Kalau kita lihat tanda-tanda kecilnya di sekitar kita nih Pak. Wafatnya orang-orang soleh, orang baik. Ya Allah, kok cepat kali wafatnya. Karena kalau lama hidupnya, kata orang tua, kalau lama hidupnya nanti jadi munafik dia. Maka dimatikan lebih cepat. Orang-orang yang beriman dimatikan. Ya Allah ya Rabb. Ini memang bahasa begini ya agak susah untuk disampaikan Bapak Ibu. Karena memang ketakutan kita terhadap keadaan itu sebenarnya takutnya sederhana saja Pak. Kita nih jadi pengikut atau bertahan. Kalau kita masih bertahan Pak, kita masih aman. Bahkan disampaikan di sini dalam bahasa itu begini. Lebih baik kalah tapi selamat daripada menang tapi hancur. Lebih baik kalah tapi selamat daripada menang tapi hancur. Kita lihat kasusnya Pak. Anggaplah dia menang tapi selamat nggak di hadapan Allah itu? Nggak selamat Pak. Oke, kita katakan itu wajahnya Dajjal. Ya begitulah Pak. Saya tak katakan itu Dajjal ya, tapi berwajah Dajjal mungkin. Kenapa demikian? Begitulah dunia ini dalam manipulasi permainan mereka. Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu, Iran itu saja, Iran itu akan muncul itu pengikutnya Dajjal itu tinggal di Iran sekarang. Nama tempatnya Isfahan. Itu 70.000 pengikutnya dari situ. Ya. Jadi kita tidak sedang menjelekkan Iran, tidak. Tapi Bapak Ibu, itu fakta dalam hadis baginda Nabi. Nabi yang bilang bukan kita. Bahkan di Iran itu kata Nabi. Itu di Isfahan itu ada kampung yang sekarang itu dalam satu berita kemarin disampaikan jumlah mereka masih 15.000. Dari 15.000 menuju 70.000 bisa jadi makna ini isyarat saking banyaknya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi memang sesuai 70.000 tadi. Dan ingat Bapak Ibu, salah satu pengikut Dajjal itu, dari 7 pengikut Dajjal itu adalah pendusta. Makanya disampaikan tadi, kadzab, salasuna kadzab. Dalam riwayat yang lain disebutkan sab'una kadzab. 70 para pendusta, 30 para pendusta. Wa akhiruhumud Dajjal. Coba bayangkan. Jadi pengikutnya banyak. Termasuk salah satunya perempuan. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu kita ini selamat insya Allah. Tidak menjadi pengikut Dajjal. Karena salah satu pengikut Dajjal di antara 7 itu perempuan. Kenapa? Mudah tertipu. Dan mudah terpedaya. Sebelum Dajjal datang aja sudah banyak yang terpedaya. Oh baik dia. Selingkuh akhirnya. Setelah nikah siri. Nampak belakangnya laki-laki tadi. Oh tak jadi baik kau nih. Ah itulah manusia aja. Perempuan mudah tertipu. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia harus hati-hati. Baik. Merajalelanya kerusakan, kebodohan dan kebencian di muka bumi ini. Yakhrujud Dajjal fi khafqatin min ad-din wa itbarin min al-ilmi. Dajjal akan muncul di tengah kekosongan dari agama dan di saat ilmu ditinggalkan. Sekarang kita lihat. Bahasa Nabi hadis ini, kita lihat ya hadis ini 241. Bagian dari hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baqi Musnad Al-Muqassirid, hadis 14.965, Al-Hakim dalam kitab Al-Fitan, dia berkata hadis ini berdasarkan syarat Muslim dan Al-Zahabi menyepakatinya. Al-Mustadrak, jilid yang keempat, halaman 530. Perhatikan Bapak Ibu, yang dimaksudkan kalimatnya. Apa katanya? Di tengah kekosongan agama mulai terasa agama mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Sekarang saya tanya, sandaran negara agama atau bukan? Sandaran negara itu agama atau bukan? Bukan.
yang mempleseti makna ketuhanan yang Maha Esa siapa? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tak usah dilebih-lebihkan. Tapi kita harus paham. Nomor satu dari Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya adalah siapa yang kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa itu? Mana sistem yang kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa itu? Bisa dipahami Bapak Ibu. Yang kedua, di saat ilmu ditinggalkan, yang dimaksud adalah ilmu agama. Mulai terjadinya pemisahan antara kehidupan dengan agama. Sedikit demi sedikit. Itu terasa Bapak Ibu. Terasa. Sangat terasa sekali. Makanya khawatir. Yang ada dalam diri kita ini kekhawatiran. Kalau kita bicara begini memang bawaannya. Kalau bahasa Ustadz tuh. Ustadz janganlah pesimis. Kita ini harus jadi muslim sejati. Benar. Kita tidak pesimis. Justru dengan begini. Kita harus jihad beneran Pak. Kita harus berjuang beneran. Setidaknya kita berjuang dengan diri kita dulu. Untuk selamatkan keluarga kita. Itu yang paling penting. Ada seorang pimpinan pondok pesantren. Imam Az-Zarkashi mengatakan. Imam Zarkashi itu mengatakan. Dikutip oleh Dr. Adian Husaini. Dalam tulisan beliau. Apa kata beliau? Hilangnya ruh perjuangan. Sekarang kita nih, kalau dibilang hilangnya ruh perjuangan itu memang Pak. Tidak ada yang mau berjuang dengan agama sekarang. Maka kalau kita merujuk kepada Syekh Hasim Al-As'ari. Saya melihat Pak, membaca mengapa Syekh Hasim Al-As'ari itu mengeluarkan resolusi jihad, fatwa jihad itu. Bahkan mengatakan kalau dia berjuang melawan penjajah itu, mereka mati dalam keadaan syahid. Sekarang saya tanya, ketika itu kan perangnya dengan senjata. Kalau sekarang perangnya dengan otak. Sekarang kalau kita tidak perang. Kalau seandainya dikeluarkan fatwa jihad oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk melawan atau memerangi perang-perang pemikiran itu. Fatwanya jihad gitu. Lawadi. Kira-kira kalau mati syahid gitu. Mati syahid gitu. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan kita sekarang itu Pak. Bagaimana kita ini dijajah semua Pak. Bukan hanya dengan fisik kita saja. Akhlak kita dijajah. Pendidikan kita dijajah. Akal pikiran kita dijajah. Bahkan hati kita pun dijajah. Uniknya lagi. Istri kita dijajah. Istri kita dijajah. Kadang yang merusak kita istri kita sendiri. Nah, ibu-ibu jangan tersinggung. Bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi suaminya yang merusak. Bisa dipahami. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Begitulah kedekatan kita dengan hari kiamat itu. Jadi alasan para ulama menyampaikan ini. Alasan para ulama ingin menyampaikan hadis-hadis tentang fitnah-fitnah ini. Agar kita semakin sadar, semakin takut dengan fakta yang terjadi. Kalau kita tidak mau tahu dengan keadaan sekarang. Cuma ada dua pilihan. Kalau Anda tidak punya simpati terhadap sesama, Anda harus mencari keamanan bagi diri Anda sendiri. Pertanyaannya ketika Anda berpikir tentang diri Anda sendiri, apakah Anda bagian daripada orang-orang yang beriman? Itu yang menjadi persoalan kita. Sedangkan berjamaah belum tentu selamat, apalagi sendiri Pak. Makanya Nabi bilang di akhir zaman itu jangan sendiri Pak, berjamaah. Karena khawatir mudah terjebak. Aku kuat iman Ustaz. Insya Allah tidak akan korupsi. Pas masuk, jangankan korupsi. Semua dilibasnya. Ini yang kita khawatirkan Pak. Na'udzubillah ya summa. Na'udzubillah. Kita tidak mau seperti ini. Kita khawatir, kita takut Pak. Harus kita takut. Apalagi keadaan dunia ini sekarang sudah sangat kacau betul Pak. Ustadz ini pesimis betul dengan dunia. Kita tidak pesimis Pak. Kalau Bapak Ibu merasa paling kuat, silahkan. Saya tak mengatakan kita pesimis. Justru dengan yang kita sampaikan ini. Bayangkan Bapak Ibu yang mengetahui persoalan ini. Harus membangun sistem Islami dalam rumah tangga mereka. Itu yang paling terkecil. Bagaimana caranya mengembalikan nilai-nilai agama dalam rumah tangga kita Pak? Anak kita rajin sholat. Anak kita ngaji. Kita selamat semua Pak. Satu keluarga selamat semua. Ku anfusakum wa ahlikum nara itu.
Sangat cocok Pak ayat ini untuk dibacakan dari dulu sampai sekarang itu. Bahkan sekarang sangat cocok, sangat cocok. Ayat itu untuk dibacakan di dalam rumah tangga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Saking mudahnya hari ini orang terjebak dalam neraka. Nabi mempermisalkan diri dia seperti seorang pemuda istauqada nara. Ketika menghidupkan api, datang melata mendekat. Ketika itu mendekat ingin masuk ke dalam api, ditarik sama Nabi satu persatu. Karena saking banyak yang mendekat. Kesusahan Pak. Nabi bilang jangan dekati api neraka. Tapi kita mendekat. Itulah manusia sekarang. Jangan terjebak dalam api neraka. Kita masuk juga. Tahu panas. Malah kita ajak main Pak. Aku sudah neraka sekarang tak panas katanya. Coba bayangkan. Tapi ingatlah orang-orang yang mempermainkan halal tersebut. Mereka akan terjebak itu Pak. Akan terjebak. Baik. Lokasi munculnya Dajjal sebelum kita tutup. Nanti kita sambung di pertemuan yang selanjutnya kalau jika Allah mengizinkan. Ad-Dajjal yakhruj min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanun al-mudraqatu. Dajjal akan keluar dari sebelah negeri di wilayah timur yang disebut dengan Khurasan. Sekarang saya tanya, di mana Khurasan itu? Di mana Khurasan itu? Di mana? Persia. Persia itu mana? Irak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau ada perkataan Iran itu Dajjal, ini menjadi masalah memang. Pertanyaannya, kalau Dajjal keluar di Khurasan, artinya apa? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami. Artinya Bapak Ibu, kita sedang tidak membela Iran ataupun kita sedang membela Palestina. Ini bahasa ini saya sampaikan. Bukan diplomatik, bukan. Ini bahasa cari aman. Kenapa saya bilang bahasa cari aman? Salah satu pengikut Dajjal dari Isfahan, 70.000. Itu Iran. Salah satu tempat tinggal yang diikhtilafkan para ulama. Khurasan, timur. Kalau merujuk kepada hadis Nabi ini Iran. Iran. Makanya Nabi, persoalan ini serius. Kalau kita, Bapak Ibu bilang, Ustaz kita harus bela Iran. Tidak, kita bukan bela Iran. Kita bela Palestina. Tapi mereka membela Palestina. Irannya, Rusianya, Cinanya membela Palestina. Kita tidak bela mereka. Kita bela Palestina. Siapapun negaranya yang membela Palestina, kita bela Palestina. Bukan membela negaranya. Ini sikap Pak, sikap. Apalagi kita bela Islam. Itu jelas nifaknya Pak. Munafiknya jelas. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami. Khurasan. Makanya tak salah ketika ada orang berpendapat bagaimana melihat kemunculan Dajjal di negeri Iran. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat. Di Iran itu seperti apa. Jadi kalau kita membahasakan sejarah. Persia itu punya masa Pak. Persia itu punya sejarah. Pernah berkuasa lama. Pernah menang atas satu kelompok terbesar di muka bumi ini. Babilonia. Babilonia itu Irak sekarang. Irak sekarang. Pernah dikuasai oleh Persia pada masanya. Iran sekarang. Makanya mereka berani mengatakan kami ini negara pemenang. Kenapa mereka katakan negara pemenang? Mereka pernah mengalahkan Babilonia yang begitu dahsyat besarnya. Tapi ingat, dalam sejarah catatan Persia Babilonia, Persia dan Babilonia sama-sama bekerja sama dengan. Ketika Babilonia menjadi negara yang paling berkuasa di dunia, itu salah satu yang menolongnya adalah oleh Persia ketika itu dalam sejarah, ditarik nih, dibuatlah orang yang berkhianat kepada Babilonia. Akhirnya pindah mereka kepada Persia. Apa yang terjadi? Tumbang Babilonia. Salah satu persyaratannya adalah
berikan tempat di Persia bagi orang-orang. Bisa jadi itu adalah Isfahan sekarang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Ini lingkaran-lingkaran tersebut. Baik. Nah, ini dia. Dajjal akan keluar dari perkampungan Isfahan disertai oleh 70.000 orang yang memakai topi perang. Baik, sampai di sini kira-kira menurut Bapak Ibu Dajjal sudah semakin dekat atau semakin jauh? Sudah semakin dekat apa jauh? Maka kalau ada istilah bahasa mengatakan nanti masjid itu kosong. Masjid itu tidak ada yang ngisi. Ketika masjid sudah tidak ada yang ngisi, tanda kiamat sudah mulai nampak. Kalau saya mengatakan salah satu tanda kiamat itu adalah bukan kosong saja masjidnya. Kalaupun banyak penghuninya, tapi bukan karena Allah. Itu salah satunya. Jadi orang-orang yang masuk masjid tapi bukan karena Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait Dajjal? Ini belum selesai nih Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Tidak berani kami nanya Ustaz. Apalagi Dajjal itu. Takut kami. Takut kami Ustaz. Yang kita harus khawatirkan. Jangan sampai kita berperilaku seperti Dajjal. Tenang Bapak Ibu. Subuh ini tidak ada sarapan. Kita puasa. Insyaallah. Insyaallah amalnya Pak Zardi. Ganti dengan buka bersama. Di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau tidak ada pertanyaan tentang Dajjal, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah selamatkan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah. Allah jadikan kita orang-orang yang punya kekhawatiran terhadap generasi, terhadap keluarga, terhadap negara, terhadap agama, terhadap bangsa. Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki empati yang kuat terhadap keadaan sehingga bisa mencari solusi untuk menyelamatkan diri terutama keluarga kecil kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma akhtimna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Rabbal Alamin. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatilabah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي يمن وفي كل مكان وفي السودان يا رب العالمين يا مجيب السائل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رزقنا إماما عادلا. اللهم رزقنا إماما عادلا. اللهم رزقنا إماما عادلا. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.